Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Helmi Setiawan dari kelas 11 Multimedia 1. Asal sekolah SMK Bakti Anindya Tangerang. Jadi video ini adalah video tugas dari mata pelajaran PKK WH. Dan tugasnya itu sendiri adalah bagaimana caranya membuat kemasan produk yang menarik. Jadi video ini adalah video pembahasan step by step dari awal hingga step akhir. Sebelum saya ke pembahasan proses pembuatan kemasannya, saya akan sharing-sharing terlebih dahulu. Pernah nggak sih di saat kita membuat suatu produk yang sudah berkualitas, namun sangat sulit dijual di pasaran? Mungkin salah satu penyebabnya adalah dari kemasan yang kurang menarik, atau bahkan kemasan tersebut juga tidak berkualitas. Nah, bagaimana orang tahu kalau produk yang kita jual sangat berkualitas, kalau kemasannya saja tidak berkualitas atau tidak menarik? Nah, banyak juga produk yang bisa kita bilang tidak begitu berkualitas, namun penjualannya begitu laris di pasaran. Salah satu penyebabnya adalah produk tersebut memiliki kemasan yang menarik dan tentunya kemasan tersebut juga berkualitas. Hal itu dilakukan agar memancing konsumen lebih melirik produknya, bahkan hingga membelinya. Jadi poinnya adalah kita jangan cuma memperhatikan kualitas dari produknya saja. Yang perlu kita ketahui, kita juga harus memperhatikan kualitas dari suatu kemasan itu sendiri. Dan tentunya pula, kita jangan hanya memperhatikan kualitas kemasannya doang, namun produk utamanya tidak diperhatikan kualitasnya. Karena bagaimanapun juga kan yang kita jual produknya, bukan bungkusnya. Jadi, hal pertama yang harus kita perhatikan tentunya kualitas dari produk itu sendiri. Yang kedua, kemasan. Penggunaan kemasan bukan hanya sebagai wadah atau alat pelindungan dari suatu produk itu sendiri. Penggunaan lain dari kemasan adalah sebagai alat pancing untuk memancing konsumen lebih melirik produk yang kita jual. Hal itu wajib dilakukan agar memudahkan kita dalam penjualan produk kita sendiri. Oke, setelah kita sharing-sharing, langsung saja kita ke pembahasan proses step by step pembuatan kemasannya. Jadi, kali ini saya akan membuat kemasan untuk madu. Step pertamanya, kita membuat desainnya. Membuat desainnya menggunakan software yang ada di komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke layar komputernya. Oke, kita sudah berada di dalam layar komputernya. Namun sebelum ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya tidak membuat sketsanya terlebih dahulu di selembar kertas. Karena menurut saya, desain kali ini yang saya buat tidak begitu sulit, sehingga saya langsung mengeksekusinya di software Adobe Illustrator. Namun jika saya ingin membuat desain dan menurut saya desain itu begitu rumit saat langsung dieksekusikan, biasanya saya membuat sketsanya terlebih dahulu di selembar kertas. Lalu saya foto dan saya kirim foto sketsanya ke Adobe Illustrator. Lalu saya membuat sketsa digitalnya mengikuti irama sketsa yang saya foto tadi. Oke, setelah penjelasannya, langsung saja saya akan membahas desain apa sih yang saya buat. Jadi desain ini memiliki tema vintage klasik, atau yang bisa langsung kita lihat kertasnya pun seperti kertas yang sudah tua, yang bisa kita ketahui jika kertas itu masih baru warnanya masih putih. Namun jika kertasnya sudah berumur, kertas itu akan berubah warnanya menjadi coklat seperti yang kita lihat yang ada di desain kali ini. Oke. Untuk logonya, saya menggunakan logo hanya menggunakan font saja, tidak berupa gambar lain. Dan oh ya, untuk fontnya saya bukan cuma ngetik judulnya doang lalu langsung jadi logo ya, enggak.
Melainkan fontnya pun saya desain, nggak cuman saya tulis langsung jadi logo. Nah, untuk font aslinya bentuknya seperti ini. Untuk nama fontnya Golden Metaphor. Nah, untuk font aslinya yang standar bentuknya seperti ini ya. Jadi bukan seperti saya nulis font doang langsung saya jadiin logo. Enggak, kalau saya jadiin logo cuma seperti ini ya. Tuh, cuma seperti ini. Oke. Jadi logonya saya desain agar lebih bagus lagi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi logo yang saya buat berlapis-lapis dari beberapa objek yang bisa kita lihat langsung nih, kita geser-geser. Nah, terbagi menjadi banyak bagian. Oke, bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, jika kita satukan menjadi kesatuan yang padu dan lebih indah pastinya dibandingkan font yang biasa saja. Nah, setelah itu fontnya saya taruh sini. Dan ini hanya font kopian ya, supaya kalau takutnya ini kehapus nih bisa kita taruh lagi. Kita taruh sini, lalu kita buat penjelasan ininya. Ini apa penjelasannya? Natural honey, terus madu asli dari hutan misalnya. Ini kayaknya. Nah, untuk ini logo halal ya. Jika kalian ingin membuat produk yang halal, ya pastinya kalian harus memasukkan logo halalnya. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, diproduksi oleh PT Berkah Selalu dan lain-lain. Madu BPOM RI, bla 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 bla. Ini contoh ya, bukan resmi ya. Hanya contoh, bukan resmi dari BPOM-nya. Ini juga logo halalnya, cuma logo, nomornya juga bukan nomor yang resmi. Nah, jadi seperti itu saja desain saya, tidak begitu rumit. Dan ini pastinya nanti labelnya saya tempel di botol madunya. Dan saya juga bukan membuat untuk label madunya saja, dan saya juga bukan hanya membuat label untuk botol madunya saja, melainkan saya juga membuat label atau logo untuk botol madunya. Ini sama yang kayak tadi ya, hanya saja ini hanya berupa huruf depannya saja H. Ini ya. Ini kalau bisa kita lihat sama seperti tadi, terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi hanya itu saja yang saya buat, simpel-simpel aja ya untuk desain kali ini. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan bahan-bahan selanjutnya. Oke, jadi inilah bahan-bahannya ya. Tidak begitu banyak, simpel-simpel aja. Oh iya, untuk bahan-bahannya saya tidak membelinya lagi, melainkan saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah saya. Oke, jadi ini bahan yang pertamanya. Bahan yang pertamanya adalah botol bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, bahan-bahan yang keduanya adalah tutup botolnya. Jadi tutup botol ini juga tutup botol bekas dari botol yang bahan pertama tadi. Namun tutup botol yang ada di sini saya cat ulang menjadi cat metalik yang ada kayak gelip-gelipnya gitulah pokoknya. Oke, sekarang bahan yang ketiga yaitu tali warna hitam. Saya juga nggak tahu ini tali apa, tapi bahannya kayak bahan baju gitu. Ya saya pakai aja yang seadanya ya, yang ada di rumah. Saya manfaatkan. Oke, sekarang bahan yang keempat. Seperti yang bisa kita lihat tadi, jadi ini desainnya sudah saya print. Saya tidak cetak di toko percetakan stiker. Jadi saya hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Nah, nanti ini labelnya kita gunting dan kita lem menggunakan lem kertas. Oke, sekarang bahan yang kelima. Jadi bahan yang kelima ini sama seperti bahan yang keempat ya. Oke, bahan yang terakhir atau bahan yang keenam. Jadi ini kayak tekstur kertas yang sudah tua gitu, cuman saya print gitu ya. Jadi kegunaannya untuk bungkus tutup botol dari kemasannya. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Setelah kita melihat prosesnya bersama, sekarang waktunya kita melihat hasilnya. Oke, itulah proses saya dalam membuat kemasan yang menarik untuk suatu produk. Mungkin segini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.